Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dwi Tejo Nugroho, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pacitan kelas 104, akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari dan belajar bersama modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak sekali ilmu yang saya peroleh mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Hal ini mengubah mindset lama saya akan proses pendidikan. Ada beberapa hal penting yang saya tulis dalam slide berikut ini. Poin-poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah sebagai berikut. Hal yang pertama yaitu Triloka Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Triloka tersebut terdiri dari 3 semboyan yang sudah sangat populer di Indonesia. 3 semboyan tersebut adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Slogan tersebut menunjukkan bahwa guru harus bisa menempatkan dirinya sesuai dengan posisi ataupun sesuai dengan keadaan yang ditempatinya. Apabila dia sedang berada di depan, maka ia harus dapat memberi contoh dan menjadi contoh bagi murid-muridnya. Ketika berada di tengah-tengah, guru harus dapat membangun semangat untuk para murid-muridnya, dan ketika di belakang, guru harus memberi dorongan supaya murid-murid bisa menjadi lebih maju. Yang kedua adalah mengenai pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan. Banyak orang yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang sama, namun menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan 2 hal yang berbeda dalam cakupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses transfer ilmu atau memberikan ilmu dan bermanfaat bagi hidup murid. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses yang utuh, termasuk di dalamnya adalah pengajaran yang bertujuan untuk menuntun murid menjadi manusia yang merdeka, selamat, dan bahagia sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan luhur masyarakat yang akan terus dilanjutkan. Dan pendidikan merupakan salah satu kunci utama membentuk manusia yang beradab. Penting yang ketiga, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun. Pendidikan bertujuan menuntun laku murid supaya mereka tidak salah arah dalam kehidupan mereka, dan juga untuk menebalkan garis-garis samar yang sudah dikaruniakan Tuhan. Setiap murid dikaruniai dengan potensi, kemampuan, bakat, dan minat yang berbeda, dan tugas guru adalah menebalkan potensi-potensi baik mereka dan bukan mengubah watak murid atau membentuk murid sekeinginan guru. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, supaya mereka menjadi manusia yang merdeka, selamat, dan bahagia. Pendidikan seharusnya berpusat pada murid dan bukan atas kehendak guru. Yang keempat adalah kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkenaan dengan anugerah Tuhan, yaitu kemampuan, minat, bakat, dan kondisi lingkungan, kondisi alam di mana siswa itu tumbuh. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan zaman. Sehingga proses pendidikan harus memperhatikan kodrat alam murid yang merupakan anugerah Tuhan berkenaan dengan kemampuan,
minat, bakat, kondisi lingkungan, dan tradisi di mana dia tumbuh dan berkembang. Begitu pula dengan kodrat zaman, harus diperhatikan cara mendidik murid agar sesuai dengan keadaan zaman, sehingga mereka tidak kehilangan nilai luhur dan jati diri mereka, namun mereka juga menjadi insan yang siap menghadapi tantangan zaman. Hal penting selanjutnya yaitu mengenai prinsip perubahan. Dalam melakukan perubahan pendidikan, ada 3 asas yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kontinuitas. Dalam melakukan perubahan pendidikan, meskipun menyesuaikan zaman untuk maju, kita tidak boleh memutus nilai luhur atau tercerabut dari nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu supaya kita tidak kehilangan jati diri. Asas yang kedua yaitu konvergensi. Dalam melakukan perubahan, hendaknya perubahan tersebut bertujuan untuk memanusiakan manusia dan juga memperkuat nilai kemanusiaan. Asas yang ketiga yaitu konsentris. Meskipun melakukan perubahan, dalam perubahan itu hendaknya kita tetap menghargai keragaman dan juga memerdekakan murid. Penting yang keenam adalah budi pekerti. Yang dimaksudkan budi adalah cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga. Dalam proses pendidikan, hendaknya diselaraskan antara pengolahan budi yaitu cipta, rasa, dan karsa, dan juga pengolahan pekerti, sehingga keselarasan antara budi dan pekerti menghasilkan karya, hasil, ataupun perbuatan yang baik yang bermuara pada terciptanya manusia yang penuh dengan kebijaksanaan. Dulu, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, masih banyak sekali ternyata kesalahan yang saya lakukan baik dalam mindset maupun proses pembelajaran saya di kelas. Di antaranya, saya masih menganggap bahwa murid adalah layaknya kertas kosong yang masih kosong dan bisa kita bentuk sesuai dengan pendidikan ataupun dengan kemampuan kita. Padahal siswa sudah memiliki garis-garis yang masih samar yang sudah diberikan Tuhan, dan tugas kita adalah menuntun supaya menebalkan garis-garis pemberian Tuhan tersebut untuk mendidik mereka menjadi manusia yang merdeka, selamat, dan bahagia. Yang selanjutnya, pembelajaran di kelas saya itu masih terpusat pada guru. Segala hal masih saya atur dan belum berpusat pada anak. Selanjutnya, saya belum sepenuhnya mengakomodasi anak sesuai dengan minat, bakat, dan juga kemampuan mereka. Masih sering saya mengeneralisir atau menganggap mereka sama, hanya diukur dari kemampuan intelijensinya saja. Dan di kelas saya belum sepenuhnya tercipta suasana belajar yang membahagiakan dan menyenangkan bagi siswa. Saya juga masih sering memberikan hukuman pada siswa meskipun itu di depan teman-temannya. Saya juga merasa belum menjadi contoh yang baik bagi mereka, baru bisa memberikan perintah-perintah dan juga memberitahukan larangan-larangan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan saya juga masih jarang sekali melakukan refleksi setelah pelaksanaan pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, dan beberapa hal yang akan segera saya terapkan
setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, melakukan pemetaan pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya saya akan melaksanakan proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang berpusat pada murid. Saya akan berusaha menciptakan suasana kelas yang membahagiakan dan memerdekakan siswa. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi contoh yang nyata bagi anak-anak dalam perilaku, sikap, dan tutur kata saya. Saya akan menerapkan win-win solution dengan siswa dalam pembelajaran melalui pembuatan kesepakatan belajar. Yang kesepakatan itu akan saya buat bersama-sama dengan murid. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran supaya mereka mencintai dan melestarikan budaya mereka. Berikut ini adalah contoh proses pembelajaran dan juga suasana kelas yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, siswa belajar di alam, belajar langsung di alam, bermaksud untuk mengajak murid mengenal lingkungannya. Yang kedua adalah gambar atau foto dari siswa-siswa yang sedang kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Hal tersebut mengajak dan melatih murid untuk mencintai lingkungan. Gambar yang ketiga adalah ekstrakurikuler kepramukaan yang mengajak murid dan melatih murid untuk bersikap disiplin, terampil, dan gembira. Foto berikutnya menunjukkan siswa-siswa yang memakai kostum seragam tari Kedai Ogleng. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran menuntun mereka untuk melestarikan nilai budaya lokal. Begitu juga dengan siswi-siswi yang menggunakan seragam tari. Dalam foto tersebut, mereka mengenakan kostum yang akan mereka gunakan untuk membawakan persembahan tari, sebuah tari asli dari Pacitan, yaitu tari Berik Samudra. Dan gambar di tengah merupakan pembiasaan sholat duha yang dilaksanakan anak setiap hari, bergantian jadwalnya untuk menunjukkan bagaimana mereka melaksanakan ajaran agama yang mereka anut. Yang selanjutnya, siswa dan siswi sedang bersedekah. Mereka bersedekah untuk membantu saudara mereka yang sedang terdampak bencana alam. Dan di video yang terakhir menunjukkan siswa dan siswi menyanyikan lagu dengan menggunakan bahasa daerah mereka. Yang di dalam lagu tersebut disebutkan nilai-nilai moral yang merupakan peninggalan dari leluhur mereka. Dengan hal tersebut diharapkan dari lagu yang mereka nyanyikan akan diterapkan dalam perilaku dan tutur kata mereka setiap harinya. Kesimpulannya, guru memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi penuntun laku dari murid-muridnya. Dalam proses menuntun tersebut,
Guru harus mempunyai tujuan supaya murid tidak salah arah dalam kehidupannya dan bisa memaksimalkan potensi, minat, dan bakat mereka. Dengan berpusat pada murid, membahagiakan murid, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, menyelaraskan proses mengasah budi pekerti, diharapkan murid-murid akan menjadi generasi penerus bangsa yang merdeka, selamat dan bahagia lahir batinnya, penuh kebijaksanaan, sehingga bisa membangun peradaban bangsa yang luhur, maju, tentram, dan sejahtera. Demikian slide ini saya buat, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.